ketika aku lagi berkeliling mengelilingi farmku, ya ini aku kayak nggak percaya sih pada saat itu aku ngebuat ini. Dan entah kenapa di sini aku nemu pulau kecil gitu. Dan ini kayak terpisah sama lainnya. Dan aku langsung kepikiran, kayaknya di sini cocok banget untuk tempat aku isolasi diri pastinya. Maksudku, kalau andai aja ada perang dunia keempat gitu, ataupun ada apokalips, ataupun ada meteor datang gitu kan. Jadi kayaknya aku harus isolasi diri ke base yang baru deh. Dan di sini kayaknya tempatnya cocok daripada yang lainnya. Lihat aja ini pulau kayak cocok banget gitu, terisolasi tuh sama lainnya, terpisah dia, terkucilkan. Jadi maka dari itu aku akan ngebuat base yang sangat indah di pulau yang kecil ini. BTW lengkap dengan cobble generator, smelter, XP farm, enchanting, nether portal, sawah, kandang, dan semuanya. Tenang aja, aku juga nggak akan lupa dengan rumahnya, jadi tenang aja. Dan ya, pertama kita mulai dari ngebaca surat dulu. Ini yang kemarin sih, dan ketika aku bertanya dia siapa, dia nggak ada jawaban. Selamat, karena kamu telah menyelesaikan farm creeper, sekarang diriku sangat ingin kamu untuk membuat Colosseum. Aku mendengar pembicaraanmu tentang pertarungan Mace dan Elytra, pastikan kamu membuat itu ya. Buset, dia... Oke, saatnya menjawab. Nah, sip. Ya, ini ruang kerjaku. Ini cuma sedikit, ya berantakan sedikit kok, sedikit. Dan di sini aku butuh shulker, jadi akan aku kosongin dulu shulker dari project sebelumnya. Sudah aku siapkan shulkernya kurang lebih segini, dan nanti akan aku lebihkan lagi pastinya. Aja, barang-barangnya itu udah aku rapihkan. Aku tuh orangnya rapi. Ya, itu rapi. Let's go, kita ke tahap selanjutnya. Dan di sini aku mewarnai seluruh shulker biru untuk project kali ini. Dan mempersiapkan roket dan beberapa scaffolding sama barang-barang lainnya. Iya, karena gelap aku juga nggak mau diganggu sama mob yang meledak itu, jadi aku harus terangin dulu sekarang. Iya, karena sudah terang, saatnya kita ngebuat game plan-nya. Di sini itu town hall utamanya. Lalu di sini cobble generator, dan di sini smelter, dan di ujung sini itu sawah. Lalu ada kandang di sampingnya dan farm pohon. Di ujung sana ada farm XP, dan di situ ada storage room. Lalu di sana ada tempat enchanting, nether portal, dan tempat mancing. Iya, sebelum itu kayaknya aku harus rapihin dulu. Lalu untuk mempermudah kalian memahaminya, aku harus ngebuat frame-nya dulu setiap bangunan. Masih on progress. Ternyata cukup makan waktu juga ya. Iya, entah kenapa aku ngebuat frame-nya agak kurang bagus, tapi percayalah hasilnya pasti akan sangat bagus nantinya. Ya, untuk bangunan bahannya sendiri, aku menggunakan kombinasi moss block, stone, dan juga birch wood itu sendiri. Karena memang dari hutannya itu sendiri, dan ternyata stoneku itu nggak cukup. Jadi aku harus AFK dulu. Ya, ketika aku AFK, ternyata ada makhluk hijau yang sangat menyebalkan meledak di sini. Untungnya aku nggak mati pada saat itu, tapi ini nyebelin banget sih, parah. Kayak gas kan kayak baik gitu, ketika kalian nyelamatin gas itu dari nether gitu kan kalian dapat achievement tuh, misal Java player nyelamatin gasnya dari nether. Ini loh, nggak tahu ini mob dari mana, ini nyebelin banget yang makhluk hijau itu. Tapi sekarang aku harus fokus ke projectku. Oke, untuk stone-nya mungkin segini sudah cukup. Tenang aja, di sini nanti aku tambahin lagi. Lalu aku benerin pickaxe-ku. Lalu di sini ada moss block farm yang dibuat oleh temanku. Dan iya, dia bernama Echas atau Leleina Lele 6. Iya, di sini aku ambilin aja semuanya.
Dan alhasil 2 shulker stone, 1 shulker moss block, dan tanah dan pasir. Tinggal kayunya sekarang. Ya, untuk bahan birchwoodnya ada di belakangku. Jadi kurang lebih aku harus. Dan aku nebang. Itu tuh nggak ada ngabisin waktu 30 menit itu nggak ada. Aman-aman. Ya, BTW di sini nih penyu kayak seolah-olah ngelihat aku nggak semangat gitu. Jadi, parah banget. Tapi ya demi tempat isolasi, maksudnya demi tempat baseku yang indah di sini, aku harus semangat. Ya, nggak usah diliatin gitu juga. Birchwood pun sudah siap dan di sini saatnya aku mulai ngedesain smelternya dulu. Tepatnya pilarnya dulu sih yang aku bakal buat. Aneh. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, aku nggak buatnya tanpa tembok gitu, jadi seolah-olah dia nyongkong atapnya gitu. Dan sekarang kita lanjut atapnya. Dan ya, pembangunannya aku tunda dulu. Kurang lebih di sini temen aku datang dan aku investasi elytra ke dia. Jadi aku ngasih 1 elytra, lalu dia akan kembalikan kepadaku 2 elytra. Itu dia. Dan ya dia bebas nyari di DN sebanyak apapun dengan elytra yang aku berikan. Di sini aku nggak bakal ngebuat smelter yang kayak array furnace dengan kecepatan yang tertinggi, menghasilkan 64 apapun yang dibakar dalam 1 detik. Nggak bakal, bermimpi lah. Dan ya kurang lebih yang akan aku buat adalah furnace seperti biasa. Setelah beberapa saat, tempat smelternya pun jadi. Dan ya, detail sudah aku tambahkan dan kaca dan lain sebagainya. Tinggal sentuhan terakhir, yaitu ini. Ya, ini semoga pohonnya nggak numbuh sih. Dan ya, saatnya aku move on. Sekarang aku pengen buat ruangan enchanting table ya. Di sini prosesnya sama. Aku mulai ngebuat pilar, ngedesain, lanjut, dan hasilnya. Jujur aku cukup puas dengan hasilnya. Bagus banget dalamnya. Oh, bentar. Itu. Wah, ini dia. Nice. Nah, kurang lebih di sini itu bagus dalamnya, tapi luarnya. Aduh. Kayaknya aku desain dulu deh. Lanjut lagi. Akhirnya tempat enchantingnya pun jadi. Untuk kaca dan enchanting table-nya nanti pastinya aku kasih. Dan ya sekarang itu aku fokus ke cobblestone generatorku sekarang. Tapi ini ngegangguku sih. Ini sebentar. Nah, dan saatnya aku fokus ke tempat cobble generator. Dan sekarang saatnya aku kira-kira dulu sistem generatornya segede apa. Dan pada akhirnya kurang lebih ngambil space segini, jadi aku akan lebarin sampai segini. Dan kita lanjut lagi sekarang. Dan di sini ada creeper lagi, saatnya aku tembak. Dan akhirnya pilarnya pun jadi. Sekarang tinggal atapnya. Dan alhasil atapnya pun jadi. Base atapnya kurang lebih seperti ini. Dan iya, saatnya kita lanjut lagi. Kurang lebih, ya atapnya kurang lebih seperti ini, bagus deh. Sekarang tinggal aku kasih dalamnya aja sih.
Enggak, ini dari tadi itu dari banyaknya mob yang muncul, kenapa ini gitu? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Kenapa nggak skeleton 5 di situ daripada satu creeper? Ini juga siapa ini? Dan ya, nice. Saatnya aku lanjut detailing lagi sekarang. Oh ya, ini di bagian atap smelter yang dimana ada mob ngespawn, jadi ya aku kurang lebih akalin dengan cahaya lampu di sini. Jadi aku tutup dengan stair dan slab pastinya. Dan akhirnya udah ada 2 bangunan di sini, udah sedikit kelihatan hidup. Tapi lampunya ini aku lihat kayak kurang gitu. Kayak aku kayaknya harusnya nutup pakai ini ada stair di sini. Nutup pakai trapdoor. Jadi sekarang aku lakuin dulu. Nah, gini lebih kelihatan better, kurasa. Mantap. Dan sekarang saatnya aku lanjut ke bangunan yang selanjutnya. Oh iya, sebelum itu aku tes dulu ini. Dan yap, bekerja dengan baik. Sekarang tinggal aku atur hoppernya di bawahnya. Dan akhirnya cobblestone generator pun jadi. Dan ya, ini dia cobblestone-nya. Nice. Sip. Kita tes dulu apakah nambah. Ya, nggak usah dites sih, pasti nambah sih dia. Nice. Dan saatnya ngebuat sawah dengan kekuatan magic. Lalu kita kasih air. Iya, mudah sekali. Dan abis itu kita pacul. Ini seru banget. Ini seluruh. Ya, selesai macul pastinya kita tanemin dulu wortelnya, dan ini ngikutin dia. Ya udahlah. Kita harus login, bro. Login. Dan setelah itu aku buat lampunya dulu biar terang pastinya. Kalau malam jadi numbuh. Dan ya. Buset, ini nggak salah. Ini aku bener-bener ngelihat dia sengaja lompat-lompat gini di ini. Ini serius, ini Minecraft ini. Oh, ini serius ini. Wah, kurang asem banget sih ini. Buset. Baru kali ini loh aku ngeliat hal kayak gini. Ini serius. Kayaknya emang aku harus ngebuat drowned farm yang mematikan dan besar deh selanjutnya. Pantesan harus dikasih pagar sih ternyata. Buset. Aku baru kali ini ngeliat kayak gitu. Ya, setelah ngasih penerangan, aku tinggal ngasih moss carpet di sini. Jadi aku bisa mondar-mandir di sini. Ya, kalau kita meninjau balik progresnya, di sini udah ada beberapa bangunan jadi sudah terlihat hidup, tapi masih belum selesai. Dan akhirnya sawahnya pun sudah selesai. Ini selagi aku ngebangun pastinya dia akan numbuh cropnya, dan saatnya aku fokus untuk ngebangun storage room. Ya, ini sejak kapan ada bapak-bapak megang trident gitu kesini? Buset. Nggak sengaja. Lumayan. Kayak agak sedikit sas bentuknya, tapi ya nggak apa-apa lah. Bagus soalnya. Lalu sisi belakangnya sudah, dan kita fokus untuk ngebuat tempat mancingan sekarang. Oh iya, atapnya belum, sebentar. Setelah kelar, aku tinggal fokus untuk ngebuat tempat pancingannya. Tempat mancing maksudnya. Dan iya, ini tempat pemancingannya terbuka, bukan yang tertutup. Jadi saatnya aku buat. Kayaknya kalau pakai slab ini jelek deh. Jadi aku ganti stone brick lagi aja. Dan akhirnya setelah beberapa menit, officially tempat mancing pun jadi. Sudah aku detail, sudah aku lakukan segalanya. Sekarang saatnya fokus untuk membuat kandang.
Ya, di sini ada 2 pick somehow gitu. Jadi aku langsung masukin aja. Dan ada 1 domba. Lumayan untuk mempermudah hidupku di sini. Yap, lumayan bagus untuk sampingnya. Kayaknya Wandering Trader-nya udah capek dagang deh. Terus aku juga udah capek naruhin blok deh. Buset dah sampai begitu. Oh iya, emang dia udah capek dia, udah emang harus dikirim. Ya, apapun boleh lah, tapi nggak usah ngerusak sawah orang juga, buset dah. Dan ya entah kenapa di sini picknya itu kurang 1, lalu ya sekarang officially kandangnya sudah jadi, tinggal butuh penghuninya saja. Wow, entah kenapa, wow, oh ada 1 yang pintar, let's go. Nice banget, untuk pick sudah selesai. Dan kita ke hewan selanjutnya. Iya, jangan lurus. Ya ilah dia. Ya. Wow, hebat sekali. Let's go. Iya, domba udah 2, tinggal aku breeding. Ini kasihan banget dia sendiri. Nah, kita tinggal cari temennya. Dan iya, let's go. Lalu di sini aku tinggal ngasih moss carpet di atas cahayanya, jadi bagus kelihatannya. Lalu di sini aku harus fokus untuk ngebuat farm pohonnya. Tentu saja ini farm pohon yang biasa, yang nggak begitu keren gitu, tapi ya ini cukup bekerja untuk di base ini. Ya, untuk farm pohonnya cuma begini dan udah jadi. Ya, cukup efisiensi sekali. Aku mempermudah hidup sekali ya. Lalu di sini aku tinggal ngebuat pilar pastinya. Ya, dari moss block dan birchwood, dan ini repetitif jadi set. Di sini pilarnya udah jadi dan aku ngeubah patternnya kayak catur. Dia selang-seling gitu. Jadi kurang lebih pilar untuk mungkin kayak tiang gitu. Jadi kayak sebagai acuan. Sekarang saatnya aku untuk fokus ke main town hall-nya. Oh ya, sedikit update di sini itu aku udah nambahin storage room-nya. Jadi dia kayak ada di bawah tanah gitu dan chest-nya kurang lebih di sini. Kayaknya ya seperti ini dulu. Dan saatnya aku ngedesain untuk pintu awal mula dari main hall ini. Dan iya, kurang lebih kayak gini bagus sih. Tinggal aku repeat aja ke 4 sisi lainnya. Lalu ke 4 sisinya pun akhirnya hampir jadi. Dan sekarang aku fokus ke samping-sampingnya dulu sekarang, di corner ujungnya. Ya, untuk bagian sampingnya kayaknya kayak gini deh. Tapi nanti kayaknya aku ubah sedikit juga, tapi kurang lebih seperti ini. Tinggal aku repeat semuanya. Keempat sisinya pun sudah selesai. Sekarang saatnya aku fokus ke lantai 2. Dan ya sedikit improvisasi sedikit sih aku dari sini. Lantai 2 pun akhirnya kelar. Sebenarnya di sini masih agak aku sedikit perbaiki, dan di sini ada spruce log-nya. Tapi aku biarin yang bagian dalamnya. Kurang lebih ya hampir mungkin progresnya sekarang udah 78%. Jadi aku saatnya fokus lagi. Ya, di sini lantai ketiga masih aku proses desain, tapi di lantai kedua yang aku tambah itu ada moss blocknya di bawahnya, dapat kalian lihat. Dan iya, di sini aku cukup puas dengan hasilnya, tapi kita masih belum selesai. Di saat yang sama, di sini aku nambahin bookshelf dan enchanting table, jadi aman aja.
Tapi akhirnya lantai ketiga pun jadi. Dan di sini aku tinggal ngebuat atap besar yang condong bulat ke dalam gitu. Jadi let's go. Dan setelah beberapa menit kerangkanya pun jadi. Tinggal aku isi aja semuanya dengan moss block pastinya. Dan somehow temen aku itu datang. Kedatangannya itu, iya, sebenarnya aku cukup bersyukur sih dia ngebantu aku progres atap ini dan akhirnya atapnya pun selesai. Tapi kedatangannya itu super sangat telat dan ya aku udah selesai semua bangunan di sini, tinggal XP farmnya doang di sini. Parah banget emang. Oh iya, aku lupa. Dalamnya harus dibuat juga ya. Oke, gampang-gampang. Dan di sini temanku itu trading. Dan iya, dia dapat kayak tanaman baru. Semak-semak ini ada kunang-kunangnya yang menyala. Jadi di sini aku gunakan juga sebagai hiasan untuk bangunanku. Dan ya, setelah beberapa hari ini aku udah nambahin lampu jalan di main hall utamanya, udah aku perbaiki dalamnya. Ya belum aku kasih furnitur sih. Dan kurang lebih di sini aku progres ngebuat nether portalnya. Dan ya, nether portalnya pun akhirnya jadi. Nanti aku bakal nyalain kok, tenang aja. Di sini aku kasih sedikit detail lagi di bawahnya dan akhirnya jadi. Ya, akhirnya semuanya beberapa pun jadi. Di sini aku tinggal fokus untuk membuat XP farmnya, tapi sebelum itu aku ingin menunjukkan dulu furniturnya. Di dalam main hallnya kurang lebih seperti ini. Ya, sebelum tahap akhir aku pengen ngeliat dulu. Kurang lebih di sini ada tempat mancing dan di sini ada tempat enchanting. Lalu di sini itu di bawah tanahnya itu ada tempat storage room. Ya, cukup bagus. Dan kurang lebih di sini ada cobble generator. Lalu di sini ada ruangan smelter. Dan yang tadi ada nether portal. Lalu di sini adalah main hall-nya. Yap, kurang lebih seperti ini. Dan di luar sini ada kandang. Lalu ada farm pohon. Yap, ini nggak tahu kenapa hewannya nyampur, jadi ya udahlah. Dan iya, kurang lebih udah semuanya. Dan di situ ada sawah pastinya. Ya, sekarang saatnya aku fokus ke mob grindernya. Di sini itu kalian harus scaffolding atau climb ke atas sekitar 50 blok. Kalau render simulationnya lebih dari 4 atau 5 gitu, aku saranin 100 blok ya, karena alasannya agar tidak ada mob yang nge-spawn di sekitar. Tepat setelah ketinggian 50 blok ini, kalian akan berdiri di sini. Kalian akan menunggu mobnya jatuh, lalu kalian kill. Lalu secara singkat, kalian climb lagi ke atas sekitar 24 blok. Jadi range antara player dan mob nge-spawn itu, hostile mob nge-spawn itu 24 player. Yang alhasil, di platform inilah si mob akan nge-spawn. Dan di bawah sini aku kebawahin 3 blok untuk waterfallnya ke bawah. Platform water di bawah itu hanya sebagai arus untuk mobnya ketika jatuh, dan itu di bawah 24 blok. Jadi nggak bakal ada mob yang nge-spawn di antara situ, tetapi di sini akan ada mob nge-spawn. Iya, ini nanti akan jatuh ke bawah. Kurang lebih di sini aku coba lanjut dulu. Nah, di sini untuk arus airnya pun sudah jadi, dan di situ aku kasih gate agar mobnya itu nembus ke bawah dan jatuh ke bawah. Dan iya, di sini tinggal aku kasih water di atas scaffolding. Perlu kalian tahu kenapa aku menggunakan teknik seperti ini? Karena mob yang nge-spawn di bawah scaffolding akan terdorong oleh water. Jadi alhasil lebih efisiensi dia jatuhnya gitu.
Dan di sini perlu yang kalian ketahui, jarak antara 1 sampai 25 antara playernya di 1 dan di 25 blok itu adalah mob nge-spawn, dan 25 sampai 44 itu mob akan terus nge-spawn. Lebih dari itu nggak akan nge-spawn. Ya, di sini kurang lebih sudah aku copy cuma 6 layer. Kenapa nggak lebih? Karena itu melebihi dari 44 blok pastinya. Yap, di sini ya kecuali kalau render simulation kalian di Word itu sekitar 5 atau 6, mungkin kalian boleh ditinggiin lagi, tapi ya aku cukup segini karena ada mob cap itu sendiri. Jadi akan aku perlihatkan hasil jadinya. Mekanismenya cukup simpel, dan di sini aku tutup menggunakan kaca. Kalian bisa menggunakan blok apapun, tapi aku di sini ingin lihat apa yang terjadi. Dan iya, mobnya selalu turun. Dan itulah caraku mengubah pulau yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi base yang keren. Ya, BTW, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, telat sih ngucapinnya, tapi terima kasih banyak telah menonton video ini.